Halo, salam sejarah. Berjumpa lagi dengan Pak Niko di kelas sejarah pergerakan nasional. Di sini kita akan membahas mengapa sih terjadi pergerakan nasional. Yang pasti kita tahu bahwa masa-masa sebelumnya di mana kita begitu terkungkung oleh perlawanan-perlawanan menghadapi bangsa Eropa, ada Portugis, ada Spanyol, ada Belanda pastinya, bahkan ada juga Inggris. Tapi di era setelahnya, di masa pergerakan nasional ini, kita lihat bahwa ada hal-hal yang menarik. Misalnya nanti ada yang namanya politik etis. Politik bisa dibilang juga sebagai balas budi kepada rakyat Indonesia yang dianggapnya sudah banyak membantu Belanda oleh golongan liberal di Belanda. Kemudian juga ada faktor-faktor lainnya pastinya. Faktor dari kitanya sendiri sudah jelas ya. Jadi selama bisa dibilang ratusan tahun di beberapa tempat, meskipun tidak semua tempat punya kondisi yang sama, ada tekanan dan penderitaan yang berkelanjutan. Jadi rakyat kita ini harus melawan penjajah, makanya ada perlawanan-perlawanan. Tapi nanti kita lihat ada sayangnya perlawanan ini. Terusnya ada rasa senasib penanggungan. Jadi ada rasa senasib penanggungan ini nanti muncul dari interaksi-interaksi antara orang-orang Indonesia dari pulau-pulau yang berbeda. Nanti mereka bertemu dan akhirnya ada perasaan seperti itu. Berikutnya juga mulai adanya kesadaran nasional pastinya. Karena apa? Karena terkait dengan politik etis, itu salah satunya adanya edukasi. Jadi dengan adanya pendidikan ini kita jadi terbuka wawasannya dengan ilmu-ilmu atau perkembangan pemikiran yang berada di luar Indonesia, khususnya di Eropa, khususnya mulai muncul di Amerika dan tempat-tempat lainnya, bahkan dari yang dekat-dekat di Asia dan sebagainya. Jadi itu mulai ada kesadaran nasionalisme dan sebagainya di sebagian orang-orang yang sudah terdidik waktu itu. Pastinya ada faktor eksternal atau dari luar negeri. Jadi ada masuknya paham liberalisme, terusnya tentang hak asasi manusia dan sebagainya. Terus ya pasti tadi ya sistem politik etis itu ya kita bisa bilang juga ada pengaruh dari Van de Venter. Jadi makanya nanti ada yang namanya Trias Van de Venter yang ada di dalamnya ada edukasi, terusnya ada irigasi, juga ada migrasi atau perpindahan penduduk. Khususnya pada konteks itu adalah perpindahan penduduk dari tempat yang padat ke tempat yang jarang penduduknya di masa pendudukan Hindia Belanda. Terusnya juga tentunya ada semangat, ada berita dari Jepang waktu itu saat mereka berperang melawan Rusia. Jepang ini berhasil mengalahkan Rusia ya. Itu juga di tahun 1905 itu juga menjadi pemicu juga bagi bangsa di Asia Afrika bahwa kita bisa mengalahkan bangsa Eropa. Terusnya juga ya di Turki ada gerakan Turki muda menunjukkan nasionalisme yang tinggi dan sebagainya. Terusnya juga ada juga gerakan-gerakan pan-islamisme di negara-negara di Asia Barat tentunya melawan imperialisme Barat. Terusnya jangan dilupakan adalah dari tetangga-tetangga kita di Asia yang lebih dekat. Misalnya di India nanti ada pergerakan yang dilakukan tentunya oleh tokoh-tokohnya mereka, ada Mahatma Gandhi, nanti ada juga ya di kemudian hari ada Nehru dan sebagainya. Jadi tokoh-tokoh ini penting dengan pemikiran-pemikiran yang baru dan fresh. Terusnya di Tiongkok atau di China ini juga mulai ada pergerakan nasional. Kita kenal ada Dr. Sun Yat-sen. Terusnya yang pada masa berikutnya tentunya ada Mao Zedong dan sebagainya yang mendorong melawan bagaimana imperialisme Barat yang sudah mulai juga mencengkram Cina itu sendiri. Terusnya tentunya kita jangan sangat-sangat lupa dengan negara tetangga kita yaitu Filipina. Nah, Filipina ini unik ya, mereka dijajah oleh Spanyol selama ratusan tahun. Terusnya terjadi pergerakan. Ada tokoh-tokohnya, ada yang namanya Jose Rizal. Jose Rizal ini seorang pemikir, dia punya kesempatan bersekolah di Eropa. Dari sana nanti dia bisa menyerap hal-hal yang positif ya dalam
pemikirannya dia untuk dibawa ke Filipina sendiri. Terusnya juga dia menulis buku, misalnya ada yang namanya Noli Me Tangere judulnya. Jadi jangan menyentuh saya, kalau bahasa Indonesia kurang lebih diterjemahkan. Jadi itu isinya adalah ya tentang kritik terhadap penjajahan Spanyol. Tapi pergerakan Jose Rizal ini juga didukung oleh yang lainnya tentunya. Ada nanti gerakan oleh Andreas Bonifacio, terusnya juga ada dari Emilio Aguinaldo dan sebagainya. Bahkan nanti Filipina mendeklarasikan kemerdekaannya atas Spanyol, meskipun nantinya uniknya mereka dikalahkan lagi dengan kedatangan Amerika yang menjadi penjajah, Amerika Serikat tentunya menjadi penjajah mereka berikutnya setelah Spanyol pergi. Jadi itu juga menjadi catatan bahwa kadang-kadang terjadi seperti itu dalam perjuangan pergerakan nasional, ada kegagalan juga, tapi mereka juga nantinya bangsa Filipina ini merdeka juga setelah Perang Dunia Kedua. Terusnya dari dalam sendiri tentunya ada pergerakan yang lahir dari sekolah kedokteran yang namanya Stovia di Jakarta tempatnya. Dulu tempatnya ada di daerah Senen ya, di seputar Senen situ yang sekarang jadi museum kebangkitan nasional. Di sana para pelajar dari penjuru Nusantara itu belajar tentang ilmu kedokteran. Tapi di samping ilmu kedokteran mereka punya kesempatan berinteraksi. Itu yang tidak bisa dihilangkan ya, kesempatan berinteraksi antara si A dan si B, si A dari Sulawesi Utara, si B dari Medan, si C dari Jawa, si D dari Kalimantan, si F dari Timor dan sebagainya. Itu bisa bertemu di sana dan mereka berpikir dan menemukan suatu dan sebagainya. Akhirnya juga lahir organisasi yang namanya Budi Utomo. Jadi dianggap sebagai organisasi modern pertama ya, yang sudah mulai memikirkan tentang kesejahteraan rakyat dan pemikiran-pemikiran progresif lainnya. Tokoh-tokohnya tidak lain adalah mereka yang dulunya dan berada di Stovia tersebut, sekolah kedokteran. Terusnya juga ada yang namanya awalnya namanya Serikat Dagang Islam. Terusnya berkembang menjadi Syarikat Islam di tahun 1912. Ya, SI ini juga punya kepentingan ya, jadi kepentingan untuk menggerakkan masyarakat Islam, umat Islam di Indonesia untuk bisa memahami kondisi waktu itu dan juga bisa menggerakkan segala potensinya yang ada untuk bisa juga melihat ke depan bahwa ada kesempatan-kesempatan, ada peluang-peluang bagi masyarakat Indonesia untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Terusnya juga ada Independents. Ini bisa dibilang sebagai partai politik awal atau pertama di Indonesia, Independents yang di sana juga ada tokoh-tokoh yang unik ya, maksudnya yang sangat ketus. Jadi ada gabungan orang Indonesia, ada orang Indo. Apalagi ada tulisan yang sangat itu ya, sangat menohok Belanda. Waktu itu Belanda sedang atau kerajaan Belanda sedang memperingati 100 tahun kebebasan mereka dari jajahan Prancis. Terusnya ada tulisan dari Dr. Cipto, Als ik een Nederlander was. Jadi seandainya saya seorang Belanda, mengapa orang Belanda merayakan kemerdekaannya di Hindia Belanda, di tempat yang mereka sekarang sedang dijajah oleh Belanda. Padahal kemerdekaan dirayakan itu, maksudnya perayaan kebebasan dari Prancis itu dirayakan karena ya mereka lepas dari penjajahan juga, penjajahan Prancis. Nah, jadi ini unik di sini dan itu nantinya membuat Dr. Cipto juga nanti kena hukuman dari pihak Belanda. Begitu juga dengan teman-temannya di Independents. Terusnya ya kita berkembang lagi. Organisasi-organisasi pergerakan, adanya ISDV, terusnya ISDV berkembang menjadi Partai Komunis Indonesia di masa awal 1920-an. Ini juga tonggak bahwa ada paham lain di Indonesia, yaitu paham komunisme yang berkembang sejak awal ya. Jadi sebelum kemerdekaan mereka sudah berkembang, nanti juga punya pengaruh karena mereka adalah salah satu yang awal melakukan pemberontakan meskipun pemberontakannya gagal. Nah, jangan lupa ada PNI, Partai Nasional Indonesia,
yang dicetuskan oleh Soekarno dan kawan-kawannya. Soekarno ini nanti menjadi founding fathers bagi Republik kita, Republik Indonesia, yang mulai punya semangat bergelora ya, bagaimana kita harus melawan penjajah dengan strategi-strategi, dengan perlawanan-perlawanan yang lebih berani dan sebagainya. Terusnya di tengah-tengah tersebut ada Kongres Pemuda II, yang dimana kita melahirkan Sumpah Pemuda sebagai tonggak sejarah Indonesia. Jadi di peristiwa Sumpah Pemuda ini berbagai kelompok pemuda bergabung dan mencetuskan ikrar yang tadi saya bilang, ikrar Sumpah Pemuda, dan juga mulai diperdengarkan lagu Indonesia Raya oleh W.R. Supratman. Itu indah sekali. Terusnya dalam kesempatan selanjutnya Belanda mulai represif dan pergerakan nasional mulai ditekan. Akhirnya organisasi-organisasi yang ada ya mau tidak mau ya kooperatif, terusnya masuk dalam Dewan Rakyat bentukan Belanda, Volksraad dan sebagainya. Sampai nanti ada kekuatan baru di Asia yang bangkit, yang sebelumnya kita cermati juga, yaitu Jepang, yang melakukan ekspansi-ekspansi ke negara sekitarnya sampai juga ke wilayah Hindia Belanda. Jadi Jepang ini memang sangat ini ya, pergerakan sangat cepat sekali. Mereka bisa menghancurkan Pearl Harbor, terusnya mereka juga bisa bergerak cepat ke wilayah-wilayah Filipina, Malaysia, juga tentunya masuk ke wilayah Indonesia dan membuat pasukan Hindia Belanda yang didukung oleh sekutunya juga kocar-kacir ya. Ada pertempuran di Laut Jawa tapi tidak bisa membendung dengan baik ekspansi dari Jepang. Jadi akhirnya negara kita atau Indonesia ini jatuh ke tangan penjajahan Jepang secara resmi mulai 8 Maret 1942. Sampai ketemu.